Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ulun wasiatkan kepada diri ulun, kita semua, agar selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22. Mun kada salah hitung, itu artinya hari raya masih lawas lah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, memaksimalkan, meningkatkan semangat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir beliau terlihat semakin serius mendekatkan diri kepada Allah. Memang kita bukan siapa-siapa kalau diukur dan bandingkan dengan beliau. Tapi setidaknya ada salah satu bentuk ketaatan yang bisa kita tingkatkan. Mana yang mudah silahkan. Yang meningkatkan bacaan Qur'annya, ayo silahkan. Yang meningkatkan sholat malamnya, ayo. Bahkan yang mampunya hanya meningkatkan sedekahnya, ayo. Yang jelas berusahalah, paling kada ada satu kebaikan yang bisa kita tingkatkan. Sebagai tanda kita berusaha di 10 terakhir bulan Ramadan, kita berusaha untuk semakin serius. Walaupun kada seberataan bentuk ketaatan yang bisa kita tingkatkan, setidaknya ada. Terlebih sedekah. Dan perlu kita ketahui bersama, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, beliau terlihat sangat pemurah. Terlebih terhadap istrinya. Karena itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, 1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau gunakan untuk membantu seorang budak memerdekakan dirinya, 1 dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar lagi engkau berikan kepada istri atau anakmu. Dari 4 dinar itu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada istri atau anakmu. Maka kalau kita pemurah, pemurahlah dengan istri dan anak kita. Walaupun kadang kenyataannya terbalik, di luar pemurah lawan anak bini berhitung benar. Nah, kadang-kadang malah seperti itu. Apalagi mun kebetulan singgah di warung Jablay, secangkir kopi, sepotong kue 50.000 kada masalah kita. Malah belum nyebu ucap, ambil jadinya yang sulannya. Tapi sudah di rumah terkadang bini ke pasar minta duit, datang dari pasar, kita takuni ada angsulannya lah. Nah, jadi apa yang kita berikan kepada istri dan anak
itu bentuk dari sedekah yang nilainya lebih besar dari membelanjakan di jalan Allah dalam bentuk yang lain. Sebagaimana hadis tersebut, nang paling ganal pahalanya yang kau berikan kepada istrimu. Maka jangan pernah kita merasa terbebani kalau kita menafkahi keluarga. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat, ada beberapa dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat, tidak terhapus dengan puasa, tidak terhapus dengan haji, bahkan jihad. Tapi yang dapat menghapusnya adalah lelah letih bekerja karena menafkahi anak dan keluarga. Nah, jadi oleh karena itu, mengingat riwayat tersebut, apapun yang kita keluarkan untuk mencukupi keluarga, selelah apapun, seberat apapun, setidaknya riwayat itu akan membuat kita merasa berlapang dada. Terlebih itu bagian dari ibadahnya seorang kepala keluarga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali pesan yang pertama sebelum ulun mengajak pian sama-sama kita mengkaji sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang juga terkenal dengan kitab tafsirnya, Tafsir Qurtubi. Beliau wafat tahun 671. Jadi di abad ke-7. Abad ke-7, 671 beliau wafat. Kalau cetakan ini halaman 13, bab apa yang dapat membuat kita selalu ingat kematian dan akhirat dan membuat kita tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Di situ disebutkan, waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kharaja ilal maqbarati falamma ashrafa 'alaiha qala ya ahlal qubur akhbiruna ankum aw nukhbirukum amma khabarun min qibalina fal malu qad iqtusim wan nisa'u qad tazawwajna wal masakinu qad sakanaha qaumun ghairukum thumma qala amma wallahi law istata'u laqalu lam nara zadan khairan minat taqwa. Ini sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, itu pernah ngajak kawan-kawannya ke kuburan, bahasa kita ziarah. Falamma asyrafa 'alaiha, manakala sudah sampai di kuburan. Jadi nang ulun garis bawahi ini cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Seorang sahabat yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sepupu sekaligus sahabat, dan termasuk orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak. Apa ujar Ali bin Abi Thalib? Ya ahlal kubur, dengan suara yang nyaring. Setelah sampai di kuburan, berucap, ya ahlal kubur, wahai warga kuburan yang sudah ada di dalam tanah. Akhbiruna ankum aw nukhbirukum, kabarkan kepada kami tentang apa yang kalian alami. Kesahakan pang apa nang pian hadapi, wahai ahli kubur. Atau kami akan menyampaikan berita nang kami bawa untuk pian seberataan. Nyatai orang dalam kubur kada ko menyahut. Lalu kata Ali, amma khabaru min qibalina, baik, kami berduhulu membawa kabar gasan pian berataan nih nang dikubur.
Adapun berita dari kami perlu pian ketahui berataan. Al-malu qad iqtusim, harta nang pian tinggalkan kemarin di dunia nang sing banyakan. Kada bersisa lagi, habis sudah dibaginya. Nah, ini asal pian tahu ja. Wan nisa'u qad tazawwajna, istri cantik yang pian tinggalkan kemarin udah menikah lagi dan ia bahagia dengan suami barunya. Kadingat lagi lawan pian. Wal masakinu qad sakanaha qaumun ghairukum, rumah-rumah nang mewah nang ganal nang pian-pian bangun dulu waktu hidup, nang sampai kada sampat lagi beribadah, aur membangun itu aja sampai tuntung, kada sampai mati kada tuntung juga. Nah, rumah nang itu wai ini sudah didiami oleh orang yang tidak pernah kenal lawan pian. Dijualnya oleh ahli waris. Itu Ali bin Abi Thalib bepandir lawan-lawan di kuburan, tapi benyaring. Paham kan maksudnya? Meepek kiri kanan. Meepek kiri kanan. Summa qala, nah kemudian setelah itu lalu Ali bin Abi Thalib menoleh ke kiri ke kanan, menoleh ke kawanan yang dibawa. Ama wallahi, kawan-kawan demi Allah, lawis tata'u, andai kata bebuhannya itu nakawa, bepander, laqalu, pastilah mereka akan berkata, lam naroza dan khairan minat taqwa. Wahai nang hidup, tadi pian nang menyampaikan kabar kepada kami tentang nang di dunia, sekarang nang tentang dalam alam kubur. Kami nang menyampaikan kabar. Tim pulu pian masih hidup. Tim pulu belum dikubur orang. Kami ini sudah merasa banyaki bekal. Dan bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah. Babuhannya ai jakanya kawannya bucap nah kayak itu tuh menyahut lawan kita, ujar Ali bin Abi Thalib. Nah, ini disebutkan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah. Jadi sengaja ulun bawa karena halus muat dalam kantong, alhamdulillah. Nah, apa yang dapat kita pelajari ya, yang kita ambil dari riwayat tersebut, bahwa salah satu amalan yang sangat besar pahalanya adalah berdakwah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah. Wa amila sholiha, dan dia pun juga berbuat baik, beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan berdakwah itu tidak melihat waktu dan tempat. Kapanpun kita berdakwah. Terlebih kalau kita melihat di situ terdapat peluang di mana nilai-nilai yang ingin kita sampaikan itu akan lebih mudah dan lebih cepat diterima. Apakah itu momen-momen tertentu selesai sholat, atau ketika betasmiyah, ba'akikah, atau pas kebetulan terkumpulan duduk-duduk, atau umpama acara pernikahan. Intinya bahwa setiap ada momen untuk berdakwah, maka itu adalah amalan yang luar biasa. Termasuk pada saat berada di kuburan. Rasulullah SAW kan sering mengingatkan, aksiru zikra hadimil ladat, perbanyak mengingat hal-hal yang dapat, mengingat apa yang dapat menghentikan dan menghancurkan kenikmatan. Itulah kematian. Jadi mau di kuburan, mau di acara yasinan, mau acara perhimpunan paguyuban, mau setelah tasmiyahan, mau setelah akikahan, di mana ada peluang kita untuk berdakwah, maka berdakwah adalah amalan yang luar biasa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terlebih berdakwah, menyampaikan sesuatu
pada saat momen-momen tertentu yang berhubungan dengan yang disampaikan itu sangat ampuh. Nah, maka dari itu setelah ulun terbaca neng ini, ulun teringat dengan salah satu kebiasaan sebagian masyarakat kita, limbah tuntung menguburakan. Apa yo? Talqinul mayit. Talqinul mayit. Jadi ulun memandang itu memang bukan bagian dari rukun kematian. Akan tetapi itu momen yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Talqin mayit. Talqin itu pelajaran, mayit itu kan orang mati. Jadi pelajaran dari orang mati. Karena orang mati ini kada kau lagi bepander, lalu diwakili oleh si ustadz. Diwakili oleh si ustadz. Namun kan kadang-kadang miskomunikasi itu yang menyebabkan sikap kita sepertinya menghakimi orang berdasarkan asumsi kita sendiri. Itu kadang-kadang menghakimi perbuatan orang berdasarkan asumsi yang ada dalam pikiran kita, yang belum tentu apa yang ada dalam pikiran orang tuh seperti yang kita pikir. Belum tentu kan? Arti belum tentu tuh bisa ya, bisa kada. Makanya ulun setelah membaca ini, terlebih juga ada generasi tabi'in dari daerah Syam itu juga melakukan talqin mayit. Cuman ingin ulun garis bawahi, talqin mayit, pelajaran dari si mayit, itu bukan bagian dari rukun kematian, bukan. Tapi setelah ulun membaca riwayat ini, ulun berpikir mungkin itu adalah memanfaatkan momen untuk menyampaikan pesan. Karena berdakwah itu kapanpun dimanapun. Sehingga ulun berpikir tidak ada bedanya nih bertasmiyah ceramah, bila ada arisan ceramah, habis sholat ceramah, bukan menjadikan ceramah itu bagian dari sholat, bukan menjadikan ceramah itu bagian dari tasmiyah, bukan menjadikan ceramah itu bagian dari arisan, tapi memanfaatkan momen di mana pas terkumpul, mengumpulkan orang sebanyak itu kada setiap saat, lalu digunakan kesempatan itu. Makanya metode dakwah yang kita lihat dari pembacaan talqin itu bukan hal yang baru. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Qurtubi, dengan metode seperti berbicara dengan orang yang di kuburan, tapi meepek kiri kanan, menyindir kiri kanan. Wahai ahli kubur, harta, padahal kiri kanan dimaksud nih, harta nang pian tinggalakan semalam, nang gara-gara harta itu kada tahu lagi nang haram nang halal, nang behimat dibela-belain semasa hidup, nang dibanggakan, aulah pian berataan, habis sudah dibagi ahli waris, dan buahnya kadingat lagi lawan pian. Dan itu memang kenyataan. Kadang-kadang yang ingat mendoakan dengan orang yang meninggal itu sampai di generasi anak, sudah generasi cucu jarang mendoakan kai, apalagi generasi buyut jarang mendoakan. Dan itu kenyataan. Umpama nang kayak kita meninggal orang tua, mungkin selama kita masih hidup kita selalu mendoakan setiap saat. Tapi gugur ke generasi anak kita, masih mendoakan kada lawan kainya. Gugur ke generasi cucu kita, cucu kita masih mendoakan kada dengan orang tua kita. Kenyataannya kadang-kadang kan kada ingat lagi. Kada ingat lagi. Nah kayak itu juga rumah
Jadi mengingatkan kiri kanan, tapi dengan gaya dakwah tertentu. Lalu apakah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib itu hal yang baru? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Kalau kita membaca kisah Perang Badar secara lengkap, kita akan menemukan setelah perang itu usai dengan memakan korban dari kedua belah pihak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melangkah di tempat di situ dikumpulkan korban dari pihak musuh, termasuk Abu Jahal dan yang lainnya, Abu Hisham. Lalu Nabi berteriak dengan suara keras, "Wahai si anu," pada orang matian udah. Tapi ya sahabat yang lain ada kiri kanan, "Wahai si anu, wahai si anu, wahai si anu." Apa ujar ku semalam waktu hidup? Bujur kelak. Bujurlah. Sudah kalian temukan, sudah kalian rasakan apa yang saya beritakan semasa hidup. Bepander dengan yang sudah meninggal, tapi menyindir kiri kanan. Itu salah satu metode dakwah. Maka kadang-kadang karena terkadang kita menghakimi orang berdasarkan asumsi yang ada di benak kita, itu yang membuat miskomunikasi. Cuman tidak menutup kemungkinan juga memang ada orang yang mengerjakan tapi umpat-umpatan lalu kada paham. Ada juga kita kada memungkiri hal tersebut. Lalu seakan-akan dalam anggapannya bahwa talqin mayit itu bagian dari rukun kematian. Nah, jadi kita coba untuk meluruskan bahwa sebenarnya itu bagian dari metode dakwah. Makanya kalau bujur-bujur tolah nang ustadz membaca talqin ini menasehati nang mati, itu akal kita menolak. Bahkan andai kata nang sudah mati ini kawa menyahut, tasupani ta ustadznya, "Wahai Fulan bin Fulan, ketahuilah mati itu benar adanya." Andai kata ini bisa menyahut, ulun yang sudah mengalami pian balum, mestinya ulun yang membedahi pian. Ya kalau yang dituju dengan kalimat-kalimat itu nang di dalam kubur pasti akan menjawab seperti itu. Cuman yang disindir itu kiri kanan. Nah, lihatin nina, mun nyawa sampai masih kada percaya lawan kematian nina, nyata sudah orang dimasukkan dalam kubur. Napa kita nang hidup nih lagi? Maksudnya nang kayak itu. Ketahuilah bahwa alam kubur itu benar adanya. Pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya. Itu mewakili yang di dalam kubur memadahi nang hidup. Memadahi nang hidup. Sebenarnya seperti itu. Cuman ya tadi kadang nang menggawi kada tahu di ilmunya umpatan jua, kemudian nang melihat pun menghakimi berdasarkan asumsi yang ada dalam kepalanya. Iya, nang rajin tumbur, rajin abut, napa aja memadahi orang mati, berarti kada merasa seorang dipadahinya, kada merasa. Bahkan lucu sebenarnya, "Wahai Fulan bin Fulan, apabila datang dua orang malaikat, jangan takut dan jangan gentar." Jangan yang di dalam kubur toh mendengar muhapian guru pian kada melihat. Jakanya melihat toh kalimatnya berubah. "Wahai Fulan bin Fulan, bilanya datang dua orang malaikat, hati-hati nyawa kalau salah jawab." Nya kada melihat. Makanya kan di antara pesannya juga, "Apa agamamu?" Ini menyindir kiri kanan. "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu?"
nang hidup ampi-ampih bakalahi bading sanak, kan kayak itu maksudnya. Siapa saudaramu dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu adalah memanfaatkan momen untuk menyampaikan pesan. Pas banget pesannya masalah kematian, masalah apa yang dihadapi di alam kubur, gasan yang hidup, tampulu masih hidup, tampulu masih hidup. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang memang hidup ini terjadinya gesekan itu bukan karena unsur kesengajaan, sama-sama salah memaham. Kadang-kadang seperti itu, antara suatu gawian yang menggawi berdasarkan umpat-umpatan, kemudian nang kadang menggawi pun kadang-kadang berasumsi yang memaksakan apa yang dalam pikirannya, seakan orang pasti nengke itu, padahal belum tentu. Maka dari itu mari kita luruskan. Makanya ulun sebutkan tadi, talqin mayit itu sebenarnya tidak ada beda dengan limbah akikahan, ceramah, limbah pernikahan, ceramah, limbah apalah istilahnya, arisan, ceramah, arisan keluarga, undang ustadz. Termasuk limbah orang mengubur, sampaikan pesan, memberi nasihat. Jadi statusnya seperti itu. Dia bukan menjadi bagian dari rukun kematian. Dia hanya menjadi bagian dari memanfaatkan momen untuk menyampaikan pesan. Karena pas banget momennya itu, orang lagi nang melihat. Makanya ujar Imam Al-Qurtubi, salah satu cara untuk melembutkan hati yang keras. Hati yang keras, pertama meelangi orang sakit. Hadisnya banyak ya, meelangi orang sakit. Orang garing tuh elangi. Melihat lawan biji mata, itu yang pertama. Yang kedua, menyaksikan orang yang sedang sakratul maut, termasuk umpat, biar melihat umpat memandikan jenazah, apalagi sampai umpat menggusuk banyu, sabun dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur. Tapi kuburan nang padang sunyi, jangan nang padang rame. Mun padang rame piannya betiktok selfie aja kena. Nang padang sunyi, nang hati tu pinakaras, bawa ke kuburan alkahna padang sunyi. Nang digambut sana kanang kira-kira sunyi. Inapakannya sehari di situ mau ungut. Nah janaki kuburan tu nasa tetangah hari barang mau tuh hati lamah lembut. Amun masih karas saja sidin, Allahu alam. Berdoa lagi lo Allah Subhanahu wa taala minta dilembutkan hati. Kita melihat, jangankanlah kita melihat orang sakratul maut, mendengar kawan aja meninggal dunia, rasanya parak benar kita sudah. Mendengar aja, oh, aku ini umur 43 tahun, kawanku 45 tahun. Seakan kita tuh 2 tahunnya lagi jatah. Padahal lamun sampai juga kisah 2 tahun bisa jadi sejam kemudian, Allahu a'lam. Jadi itu salah satu cara melembutkan hati. Melangi orang garing, kemudian menyaksikan orang lagi sakratul maut, hengak-hengaknya itu. Ada yang kayak orang mengaruh macam-macam. Mitihi. Tapi ada juga orang miti malah takutannya buka. Dan untungnya pian Allah kadang melihat akan kita malaikat maut. Bajakannya melihat pian orang sakratul maut tulah kelihatan malaikat maut, habis yang mencabut cengang nyelon kita, piankah lagi jar. Ajakannya kelihatan tulah habis yang mencabut itu menolehnya, piankah lagi jar. Bisa hilang nafsu makan pian. Itulah kenapa Allah tidak memperlihatkan.
karena ujian keimanan. Amun ditampaikan berataan kada ada lagi ujian keimanan. Pahala nang kitu jua termasuk bersedekah pian. Jakanya dilihatakan tuh pahalanya ya Allah. Hibak berabut orang nang dipadahkan Allah dalam Al-Qur'an. Balasannya 1 dibalas 700 kali lipat. Jaka kelihatan tuh pian. Kada ada lagi pan nang bepintan pinggir jalan tuh. Mahadang di rumah jadinya antri orang hendak munjuk. Cuman ya masalah iman kita. Makanya ada ulun mengirim postingan. Kebetulan bulan Ramadan ini ada program yayasan kemarin kan membangun sarana pendidikan, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian perlu pengembangan asrama sekaligus membangun panti asuhan. Nah, peparak lokasi antara rumah ulun dengan pondok itu ada tanah kosong. Tanah itu terkurung juga hitungannya. Ulun lihat ini pas strategis sih kalau dibikin asrama sekaligus panti asuhan. Lalu ulun berniat bulan Ramadan ini programnya membebaskan tanah tersebut. Nekat ulun tanpa membawa duit dan memang kada ada duitnya, nekat naik ke ampun tanah, naik ke rumah sidin. Ulun takuni berapa gang pe menjual, gasan apa ulun kesahakan. Dari 300 juta tanahnya memang kada terlalu ganal, 9 kali 35 meteran panjang, 9 kali 35. Berapa pian menjual? Asal mandak 300 juta. Malah larangnya jangan naki nambi ini mandak situ. Lalu berapa gram pian Ustad? Ulun mun di atas 150 kada wani. Julun. Masalahnya jangankan 150 juta, 10 juta kan ulun kada ada duitnya weh ini jurang ulang betakun bener. Karena ini perak bulan Ramadan julun banyak orang-orang yang memanfaatkan bulan ini untuk menambah kebaikan. Sekalinya ketemu harganya 140 juta. 140 juta. Jadi lalu ulun minta nak tolong rekamakan posisi tanah di belakang. Jadi ulun sampaikan pesan informasi kepada kaum muslimin dan muslimat seterusnya. Ulun sampaikan juga itu nomor rekening. Rupanya nangaran bisukan kaset rekaman wallet orang nyaring benar. Jadi setelah jadi hasilnya tenyaring bunyi wallet orang, sedangkan suara ulun kada tapi kedengaran. Maasai koler ulun kirimai. Sekayaknya ada beberapa kawan nang mano anusat ya suaranya gak mat benar jar. Jadi ulun gaya ye bagi nang imannya kuat ulun nyaring kedengarannya gitu aja. Nyamun imannya kuat kan nyaring, kada banyak mencari alasan. Bila imannya lemah macam-macam alasannya, inilah itulah kurangnya, tambahilah lagi nomor ini nomor itu. Dan terbukti alhamdulillah nang mana imannya kuat pian. Sehari kemudian pas kebetulan pengajian di Masjid Al-Barakah. Tuntung pengajian ujar salah seorang di situ, beliau selalu jangan disebut nama ulun. Ustaz ke rumah Bang Setuman. Sekali udah menyiapkan 30 juta. Nah kayak papin mendengar ulun parkakan ke telinga ajar. Ha ini kuat imannya julun. Nyaman kita iman kuat pian masya Allah kita nang mencari. Tapi mun iman kita lagi lamah pian disasahinya tetap kita buka. Alasan inilah itulah macam-macam. Cuma pegayaannya Pak ulun kata mun imannya kuat julun nyaring. Tapi memang kenyataannya itu kadang-kadang lah. Mun kita lagi kada hendak berinfak macam-macam gitu alasannya. Ini anunya brosurnya kurang ini, brosur itu. Ada juga orang nak itu. Mulai ulun kami membangun sekolahan semalam, ada juga nang itu. Setiap kali ulun menyebarkan masuk tuh komennya, anu sate ya tambahin nomor ini. Tapi sampai hari ini bahasa anunya lah sejampal picak ada 4. Tapi alhamdulillah jujur ulunnya memberikan masukan tuh. Jadi kada selalu harus dengan materi, bisa dengan doa mendukung. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah separuh terkumpul duitnya. Sudah 70 jutaan. Mudah-mudahan ulun mohon doa pian. Ya syukur-syukur lebih dari doa lah.
syukur-syukur je doapian mudah-mudahan sebelum berakhir bulan Ramadan ini sudah terpenuhi. Jadi tinggal menyelesaikan surat menyurat. Sampai ulun lawan pemilik tanah bilanya balik nama langsung sertifikat wakaf. Ulun pun kada hendak kena kalau umpama ada anak keturunan yang mempersoalkan dianggapnya itu milik ulun, kada, itu milik orang banyak jamaah. Nya ada julun sampaikan langsung menyahut, berapa nomor rekeningnya Pak Ustadz? Ya ada juga gitu. Nah, ada juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Nah, masalahnya hal seperti itu kadang-kadang kada kau dilihat lawan mata, hanya dilihat dengan iman. Termasuk kematian tadi. Sampai seorang ulama mengatakan ada sesuatu yang pasti tapi seakan diragukan, tapi ada sesuatu yang ragu tapi seakan dipastikan. Apa yang sesuatu yang pasti tapi seakan diragukan? Itu kematian. Kematian itu pasti, tapi perilaku manusia seperti meragukan kematian. Ya nang kada diingat kelakuan tuh. Padahal kematian itu pasti. Artinya mun kematian itu pasti, basangu. Paling kada kalau kada kau maampihi, kurangi dosa. Karena kematian itu pasti, sehari bertambah umur, sasar berparak. Cuman ujar ulama, itu salah satu bentuk sesuatu yang pasti tapi seakan diragukan. Sedangkan sesuatu yang tidak pasti tapi diyakini, itu harta yang dicari di dunia. Padahal kita belum pasti isuk hidup, tapi bercari nang kaya nang hidup di dunia ini abadi. Pada bahasa nang ada aja jaka dimakan 7 turunan kada habis. Iya tetap berhimat. Tetap berhimat. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang apa yang kita temukan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Adapun tentang isinya, nah, isi pesan dan nasihat itu ya mudah-mudahan menjadi renungan kita sama-sama terlebih ulun, bahwa apapun yang kita cari berhimat di dunia ini, harta kita tumpuk nangkai kita hidup selawasan, kemudian bila kita habis umur itu sudah bercakut dan berabut warisan. Makanya kata Hatim Al-Assam ketika ditanya gurunya Syaqiq Al-Balkhi, apa yang engkau dapat dari pertemanan kita yang tidak kurang dari 33 tahun? Ada 8 guruai, di antaranya nang ulun dapat dari pian, setiap orang itu punya impian di dunia ini. Setiap orang itu punya target yang ingin dia capai. Apakah kedudukan, jabatan, kekayaan, harta benda, popularitas. Ada sesuatu yang dia inginkan. Lalu setelah dia dapatkan, masing-masing mendapatkan apa yang diimpikan, bahkan dibela mati-matian. Ternyata yang dibela mati-matian tuh ada nang mengawaninya selama sehat aja, limbah sudah sakit berjauhnya. Ada juga nang sampai hakun mengawani walaupun pada saat sakit, tapi limbah sudah mati berjauh juanya. Ada juga nang mau mengawani sampai ke dalam kubur. Lalu ulun itihi guruai, nang seharusnya kita perjuangkan mati-matian semasa hidup, itu nang kawa mengawani kita di dalam kubur. Begitu pang menurut ulun. Lalu ulun itihi, oh ternyata amal soleh, bukan harta, bukan kedudukan,
bukan kawan, bukan istri, bukan suami, tapi amal soleh. Karena itulah sejak ulun temukan fakta tersebut, ulun selalu berusaha untuk memperjuangkan setiap kesempatan untuk beramal soleh. Karena ulun tahu neng itu neng cagar mau mengawani ulun sampai masuk ke dalam kubur. Terus apa lagi? Di antaranya lagi guru ai, setiap manusia itu ketika telah mendapatkan apa yang mereka impikan, sayangnya luar biasa, takut kehilangan karena mendapatkannya dengan susah payah. Cuman sayangnya menjadikan apa yang mereka dapatkan itu dengan cara mereka, disimpannya, ditimbunnya, ditumpuknya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian, kalian simpan sekuat apapun, tapi menyimpan dengan cara kalian, itu akan sirna. Tapi apa yang kalian titipkan kepada Allah, itulah yang kekal. Makanya tadi harta nang ditumpuk sing banyakan, meninggal ahli waris ampunnya. Nang menikmati amun ingat lawan nang kita. Saat generasi anak masih ingat, anak soleh, cucu udah mulai berkurang, apalagi buyut kadingat laginya. Mendoakan gen, jangankan mendoakan, ngaran aja kada tahu lagi siapa ngaran Datu Ikam. Itu wayah ini pian takuni yang ngaran Datu Ikam, kada tahunya. Apalagi hendak mendoakan. Demikian juga rumah. Ulun melihat di komplek Bunyamin Residence, ading ulun berumah di situ kurang lebih menang hitungan 5 tahun tuh sudah ada. Mulainya berumah di situ sampai hari ini ada rumah singganaran kada bakat tuntungan. Gonol benar. Jadi ulun bila nyerewat lawan bini ulun, malah ini muka ada 10 hikung pembantu kada sanggup memberasihi. Sampai belumut sahabat kada bakat tuntungan, keganalan rumah mati, maulahnya makam behimat nang menikmatinya kada ingat lagi dijualnya sudah oleh ahli waris. Namun diami orang-orang yang kada pernah kenal jakada apalagi mendoakan. Nah, begitulah salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, dan ulun rasa barangkali seperti itu juga talqin mayit. Karena nang meninggal dunia kada mungkin bepander, maka diwakili oleh ustadz dengan seperti membangun dialog antara ustadz dengan nang sudah dalam kubur. Makanya dialognya tuh kalau kita pahami apa adanya bahwa itu ditujukan kepada nang sudah meninggal dunia, kita pasti menolak karena nang belum mati memadahi nang sudah mati bahwa mati itu benar adanya, alam kubur itu benar adanya, pertanyaan mungkar nangkir itu benar adanya. Nang memadahi nang belum mengalami, memadahi nang sudah atau sedang mengalami. Kada masuk akal kita. Karena tujuannya bukan yang di dalam kubur nih, kiri kanan nah. Kiri kanan supaya sadang beingat-ingat juga. Ini masih hujan di luar lah. Bujurnya hujan ulun nang haus pian. Barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan di 10 Ramadan terakhir kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin, dan sekedar melengkapi informasi tadi, barangkali kaum muslimin dan muslimat atau jamaah yang ikut berdonasi, istilahnya kada salah juga ulun menyampaikan melalui apa. Jadi bagi yang ingin ikut berdonasi itu bisa mentransfer ke Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Ar-Rahmatul Abadiyah. Bank Syariah Mandiri, bukan Bank Thayyib lah, Bank Syariah Mandiri atas nama
Yayasan Ar-Rahmatul Abadiyah, nomor rekeningnya 72288 cuman 3 angka, tambusnya 3 angka berapakah kan nanya itu togel pula. Tapi hakun jaurang nang itu nang nyata-nyata kadang sampai weh ini nang kada sugi-sugi itu sanggup aja lagi batu tukar nang itu. Jadi 72288 mudah-mudahan ini menjadi salah satu varian aset yang akan kita bawa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Mahadang hujan kada tuntung-tuntung hujan, kebanyakan pun meluak pulang, kan istilah orang makan. Jadi nang sedikit nang ilap-ilap lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ulun dan buat kita semua. Fastabiqul khairat, setidaknya menunjukkan jalan kebaikan, akan diberikan Allah pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan secara langsung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.